alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat usia, hingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh sebagai sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setiap muslim, terutama bagi muslim yang laki-laki. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sholatul rajul fi baitihi illal maktubah. Sholatnya laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Jadi kalau yang wajib disunahkannya, dianjurkannya ke masjid. Tapi kalau yang sunnah di rumah, maka sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah lainnya dilaksanakannya di rumah. Begitulah Rasulullah SAW mencontohkan. Di Rasulullah sholat sunnahnya di rumah, dan setelah sholat sunnah baru berangkat ke masjid. Di subuh hari juga sama. Rasulullah SAW terlebih dahulu sholat sunnah fajarnya di rumah, baru beliau berangkat ke masjid. Ya, salah satu tujuannya adalah bisa juga untuk menjaga agar terhindar daripada riya. Jadi sholat sunnahnya di rumah. Kemudian sholawat dan salam tak lupa dan tak bosan sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, itulah baginda Rasulullah SAW yang syafaatnya kita harapkan di akhir kelak. Maka mari kita membacakan sholawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia terbaik sepanjang zaman itu telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun beliau telah meninggalkan kita 13 abad yang lalu, dan hari ini jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah, beliau meninggalkan bagi kita dua perkara. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrani lan tadillu abada, hiya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasulullah. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sahabat jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita baca Al-Quran itu. Bahkan kita jangan hanya membacanya saja, tapi kita juga pahami makna ayat per ayatnya, kemudian kita amalkan isinya. Mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah kita semua tergolong sebagai umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu ayat Rasulullah itu mengadukan umatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka mengabaikan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaumku, kata Rasulullah SAW, menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagai umat yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Ada tiga golongan orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang dia tidak pernah mau membaca Al-Quran. Orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran maka dianggap sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bukan hanya tidak mau membaca Al-Quran, kemudian dia juga tidak mau memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran, termasuk juga orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Tidak mau membaca Quran, tidak mau memahami makna dan ayat isi daripada Al-Quran, maka ini adalah orang yang didahulukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah
sudahlah tidak mau membaca Quran, tidak mau pula memahami makna dan isi daripada ayat Al-Quran, kemudian pula tidak mau mengamalkan isi daripada ayat Al-Quran itu, maka 3 golongan ini adalah orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu di antara dari yang 3 tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya Al-Quran sebagai mukjizat dari Rasulullah SAW yang masih bisa kita lihat hari ini senantiasa membersamai hari-hari kita. Di setiap waktu kita baca Quran itu, kita pahami ayat per ayat dan kemudian kita amalkan isinya. Dengan begitulah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan semoga kita termasuk sebagai daripada hamba yang bertakwa tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini telah kita buka tadi dengan kita bangun di pagi hari, kemudian kita membacakan doa bangun tidur. Setelah itu kita berwudu. Kemudian setelah kita berwudu, kita lanjut dengan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sholat sunnah wudu 2 rakaat adalah amalan yang dilakukan oleh sahabat mulia Bilal bin Rabah, yang menyebabkan Bilal bin Rabah suara terompahnya telah sampai terlebih dahulu di surga. Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa kira-kira amalan yang engkau lakukan sehingga suara terompahmu telah terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala?" Padahal waktu itu Bilal masih berada di dunia. Kemudian Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada satu amalan yang paling aku cintai setelah aku melaksanakan wudhu kecuali aku melaksanakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Dan itulah amalan yang tidak pernah aku tinggalkan," kata Bilal. Dan amalan itulah yang menyebabkan Bilal suara sandalnya telah terdahulu nyampe di surga, padahal orangnya masih di dunia. Begitulah para sahabat itu. Mereka adalah orang-orang mulia, mereka adalah generasi didikan Nabi, yang mereka adalah orang-orang dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah masih berada di dunia. Itulah hebatnya mereka itu. Orangnya masih di dunia, tetapi Allah telah jaminkan surga untuk mereka. Kenapa begitu? Karena amal-amal mereka yang luar biasa. Dikarenakan pengorbanan mereka terhadap Islam. Dan itulah yang menjadikan mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu bahwa amal-amal yang mereka lakukan itu, dan mereka senantiasa merasa takut kalau amal yang mereka lakukan itu belum cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan belum cukup untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa mereka beramal sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Mereka senantiasa khawatir. Itulah kenapa para sahabat itu kalau beribadah mereka selalu menangis. Kenapa mereka selalu menangis? Karena mereka takut kalau amalnya belum cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa mereka bersungguh-sungguh beramal. Mereka adalah orang-orang yang boleh saja mereka menjadi pemimpin di dunia. Mereka adalah orang-orang yang boleh saja mereka menjadi orang kaya di dunia ini. Tetapi kekayaan mereka, jabatan, pangkat, kedudukan tidak pernah membuat mereka lalai terhadap mengingat hari akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka boleh menjadi kaya, mereka boleh menjadi pejabat, tetapi negeri akhirat selalu menjadi di hadapan mata mereka. Dunia ini hanyalah bagi mereka adalah sebagai tempat singgah sementara. Di pandangan mereka adalah negeri akhirat yang abadi. Maka mereka amalan-amalan sunnah itu juga luar biasa. Apalagi amalan wajib. Sahabat yang kita kenal salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu juga dengan Umar. Mereka kalau ibadah selalu menangis. Apalagi kalau mendengar bacaan Quran dari Rasulullah SAW, mereka senantiasa menangis. Kenapa? Karena mereka merasa takut kalau amal mereka belum cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sahabat, begitulah juga Rasulullah SAW mengawali harinya di pagi hari dengan melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Sholat sunnah wudu, kemudian yang dilanjut dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat.
Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh adalah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Begitulah hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ummul mukminin yang kita cintai. Dikatakan di sana bahwa salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Begitulah Rasulullah SAW mengatakan dan mengamalkan amalan tersebut. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar qabliyah subuh. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Karena Allah mengatakan lebih baik memberikan balasan lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Bayangkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia ini kita diberikan mungkin mobil seharga 10 miliar atau kita mendapatkan rumah 15 miliar atau adik-adik mendapatkan jam tangan 10 juta, tentu kita mengatakan wah luar biasa. Ya. Kalau ada seseorang memberikan kita rumah, mobil dengan harga miliaran, itu baru mobil, itu baru jam tangan, itu baru pakaian yang harganya mungkin belasan miliar, kita sudah merasa wah. Tapi dibayangkan jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjanjikan bagi kita memberikan lebih baik dari itu semua. Lebih baik dari mobil 15 miliar, lebih baik dari jam tangan puluhan miliar. Bahkan kita dijanjikan lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh? Kalau kita diberikan dan dijanjikan hadiah yang harganya belasan miliar aja kita luar biasa. Nah ada yang menjanjikan lebih dari itu. Apa itu? Dijanjikan diberikan lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Tetapi itu semua dijanjikan dan kita dapatkan tidak di dunia, tetapi nanti kita dapatkan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah menjanjikan kepada kita, kalau kita melaksanakan ibadah salat sunnah qabliyah subuh, maka Allah akan memberikan kita lebih baik dari dunia dan seluruh isi-isinya. Itu kalau kita satu kali salat sunnah qabliyah subuh, kita mendapatkan satu kali lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Bagaimana kalau kita 10 kali salat sunnah qabliyah subuh? Berarti 10 kali lebih dari dunia dan seluruh isinya. 100 kali kita salat sunnah qabliyah subuh, berarti kita mendapatkan 100 kali lebih dari dunia dan seluruh isinya. Bagaimana kalau kita salat sunnah qabliyah subuh seumur hidup? Bayangkan berapa kali dunia yang kita dapatkan. Itu baru salat sunnah saja. Salat sunnah yang saya sudah begitu. Apalagi kalau jamaah, termasuk anak-anak kami itu salat subuhnya di masjid. Sunnahnya saja sudah mendapatkan lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Apalagi kalau melaksanakannya. Itulah kenapa dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhura. Kata Allah, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh ribuan malaikat. Itulah kenapa saya yakin teman-teman baik keseluruhan ini pagi hari ini mereka bersemangat dan datang hadir ke masjid kita ini. Bapak Imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, itu teman-teman dari baik tersebut itu datang meramaikan masjid kita ini dalam rangka memperoleh pahala yang luar biasa itu, yaitu salat subuh yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Begitulah Rasulullah SAW mengawali subuh harinya bersama para sahabat sehingga hari-hari mereka berikutnya itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai subuh esok harinya.
Maka jangan pernah kita tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid, karena ini adalah amalan yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Adik-adik kami datang ke masjid ini bersusah payah, insyaallah sholat subuh kita tadi disaksikan oleh ribuan malaikat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya subuh yang berjamaah, subuh yang berkah, subuh yang disinari oleh semangat iman dan takwa. Inilah modal kita untuk mengawali hari, dan modal inilah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan di setiap subuh hari ada 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 malaikat ini mendoakan setiap kaum muslimin yang bersedekah pada subuh hari, dan ini juga dilakukan oleh kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita meninggalkan amalan sedekah subuh, dan insyaallah teman-teman baik semua juga insyaallah melakukan ini di setiap subuh, yaitu apa? Sedekah subuh. Karena 2 malaikat ini mengatakan apa? Salah satu di antara malaikat ini senantiasa berdoa ketika mereka turun di subuh hari. Apa kata malaikat ini? Ya Allah, berkahilah, berikanlah tambah bagi orang-orang yang bersedekah subuh. Itulah kenapa juga amalan ini jangan pernah kita tinggalkan. Sedekah subuh, tidak apa-apa 5.000, 10.000 kita kantongi dari rumah, kemudian kita masukkan ke kotak infak di masjid. Atau mungkin kalau merasa susah juga, kita sediakan celengan di rumah. Setiap pagi kita celengkan setiap subuh sebelum kita berangkat sholat wajib ke masjid. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, kita masukkan uang itu ke kotak infak. Lalu nanti setelah terkumpul sebulan adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ambil atau kita bongkar celengan itu, lalu kita infakkan ke masjid atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena insya Allah orang-orang yang bersedekah subuh tidak hanya sholat sunnah qobliyah subuh, tidak hanya sholat subuh, tetapi juga melaksanakan sedekah subuh, didoakan oleh malaikat dengan didoakan bertambah hartanya, berkah hartanya kalau kita melaksanakan sedekah subuh. Itulah doa dari malaikat mulia kepada umat Muhammad SAW. Didoakan bertambah hartanya dan berkah hartanya. Tidak hanya bertambah, tetapi juga didoakan keberkahan. Kemudian malaikat yang satu lagi mengatakan, Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang-orang yang kikir, bagi orang-orang yang pelit ketika pagi hari. Jadi malaikat ini mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang tidak mau mensedekahkan hartanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak pernah melaksanakan sedekah subuh. Kita jaga sedekah subuh ini sebagaimana kita tadi menjaga daripada sholat sunnah qobliyah subuh tadi, begitu juga dengan subuh hari yang di masjid. Insya Allah dengan begitulah hari kita insya Allah mendapatkan keberkahan, dan harta kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu, mukjizat dari Rasulullah SAW ini jangan pernah kita tinggalkan. Adik-adik juga senantiasa itu jangan pernah meninggalkan bacaan Al-Quran, ya, karena Quran inilah mukjizat yang masih bisa kita saksikan. Kalau nabi-nabi yang lain itu mukjizat mereka setelah mereka meninggal itu mereka bawa pergi. Nabi Musa punya mukjizat, ya, bisa tongkatnya membelah lautan, atau tongkatnya memancarkan 12 mata air ketika dipukulkan ke dalam batu. Sebagaimana Allah katakan, "Famfajarat min husnata asyar." Darinya memancar 12 mata air. Dan seiring dari peninggalan dari para nabi itu, maka mukjizat itu juga mereka bawa bersama mereka. Mukjizat Nabi Musa mana bisa kita saksikan lagi hari ini. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Isa. Begitu juga dengan mukjizat-mukjizat Nabi lainnya. Ketika mereka wafat, maka mereka membawa mukjizat itu pergi bersama mereka.
tapi tidak dengan nabi yang kita cintai. Rasulullah SAW walaupun beliau telah pergi meninggalkan kita 13 abad yang lama, 13 abad yang lalu, tapi mukjizat itu masih bisa kita saksikan hari ini dan masih bisa kita raba dan bisa kita indra. Dan inilah keistimewaan daripada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu berangkat Isra Mi'raj, Rasulullah tidak meminta mukjizat seperti Nabi Ibrahim. Rasulullah tidak meminta mukjizat seperti Nabi Ismail. Rasulullah tidak meminta mukjizat seperti Nabi Musa dan Isa. Tetapi Rasulullah meminta mukjizat yang tidak hilang dan lekang oleh waktu dan masih bisa disaksikan oleh umat sampai hari kiamat. Apa mukjizat itu? Itulah Al-Quran. Al-Quran itu masih bisa kita saksikan hari ini. Walaupun Rasulullah SAW itu telah pergi meninggalkan kita 13 abad yang lalu, tetapi peninggalan beliau yang mulia masih bisa kita saksikan. Oleh karena itu mukjizat itu akan kekal sampai menjelang akhir zaman. Maka marilah kita baca isi Al-Quran itu, kita pahami ayatnya, kita amalkan isinya, lalu kita sebarkan. Dengan begitulah kita menjadi umat yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, umat ini akan senantiasa menjadi umat yang terbaik, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak Allah menciptakan umat ini, semenjak Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini dan diangkat menjadi nabi, kita adalah umat yang terbaik. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini kita tidak lagi melihat umat ini sebagai umat yang terbaik. Umat hari ini seolah-olah menjadi umat yang pecundang. Umat hari ini seolah-olah umat yang kalah. Kita melihat bagaimana umat Islam hari ini dilecehkan. Umat Islam hari ini tidak berdaya. Umat Islam hari ini diperangi di mana-mana. Kenapa? Karena kita tidak lagi menjadi umat yang terbaik. Hari ini kita bisa melihat banyak saudara-saudara kita mengalami pelecehan, mengalami penindasan di bumi negeri Muslim yang lain. Ada umat Islam di Palestina, ada umat Islam di Myanmar, ada umat Islam di Suriah, ada umat Islam di Xinjiang. Mereka tertindas oleh kekuasaan yang zalim. Dan umat ini menjadi umat yang terhina, tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hari ini menjadi hanya umat yang bisa menonton dan menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin hari ini hanya bisa mengecam terhadap apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di negeri-negeri yang lain yang mereka ditumpahkan darahnya tanpa ada kesalahan. Kesalahan mereka cuma satu, karena mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena itulah mereka diperangi. Hari ini umat Islam tidak berdaya. 1,5 miliar lebih kaum muslim di dunia tidak mempunyai kesatuan. Kenapa? Karena mereka dan kita umat hari ini menjadi umat yang lemah, tidak lagi menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita meninggalkan dua hal ini. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita tidak lagi mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah kenapa kita hari ini menjadi umat yang lemah, umat yang tidak dihargai oleh negeri-negeri yang lain. Kenapa orang-orang kafir itu mau dan berani menghinakan kita seperti itu? Karena mereka tahu ketika umat Islam ini ditumpahkan darahnya oleh mereka, mereka paham bahwa tidak akan ada yang datang membela kepentingan mereka. Tidak akan ada yang datang membela setetes darah kaum muslimin yang ditumpahkan oleh orang-orang kafir durjana itu. Itulah kenapa mereka berani menghinakan kaum muslimin hari ini. Mereka tumpahkan darahnya, mereka hinakan, mereka perangi kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tahu begitu mereka melakukan, tidak akan ada yang datang mengirim pasukan. Paling-paling pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu hanya pada sebatas mencela, hanya sebatas pada misalnya mengecam. Kalau hanya mengecam, ngapain mereka jadi pemimpin? Kita juga yang anak-anak di masjid ini juga, mereka bisa mengecam kalau hanya mengecam. Padahal pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu mereka punya pasukan, mereka punya senjata, mereka punya pesawat tempur yang paling canggih. Coba bayangkan, Israel yang kecil itu, negeri yang kecil itu,
bisa memeraih kaum muslimin seperti itu. Kenapa? Mereka sebenarnya tidak hebat, tetapi mereka hebat dikarenakan banyaknya pengkhianat di sekeliling kaum muslimin, sehingga Palestina itu tidak bisa dibebaskan. Kenapa? Karena negeri-negeri muslim di sekelilingnya berkhianat kepada umat Islam. Mereka tidak mau membuka pintu perbatasan, padahal mereka langsung berbatasan dengan tanah kaum muslimin. Coba kalau mereka mau mengirimkan pasukan-pasukan mereka, alat-alat tempur yang canggih luar biasa itu, insya Allah negeri Palestina hanya hitungan menit bisa dibebaskan. Tapi kenapa kita hari ini tidak bisa? Karena kita meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di akhir zaman ini mau menjadi umat yang terbaik, dan insya Allah baik Rasulullah ini adalah cikal bakal dari umat yang terbaik itu, dan kaum muslimin yang senantiasa subuhnya di masjid akan menjadi umat yang terbaik kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan insya Allah kebangkitan itu, kebangkitan kaum muslimin akan kembali bangkit dan berawal dari masjid-masjid kaum muslimin. Omong kosong kita berbicara tentang kebangkitan kalau masjid-masjid kaum muslimin subuhnya masih sepi. Itulah kenapa Biker Subuhan ini ada. Kenapa? Karena teman-teman Biker Subuhan ini datang untuk menyadarkan kaum muslimin agar kembali ke masjid, terutama di subuh harinya. Karena kalau subuh hari ini telah seperti sholat Jumat kaum muslimin, maka insya Allah kebangkitan itu tidak akan lama lagi. Kebangkitan itu akan berawal dari masjid-masjid kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah SAW dulu juga mengawali Islam, mengawali kebangkitan kaum muslimin adalah berawal dari masjid. Semuanya berawal dari masjid. Kalau generasi umat Islam ini dijauhkan dari masjidnya, maka umat ini tidak akan pernah bangkit. Itulah kenapa pendidikan tidak boleh jauh dari masjidnya. Maka kalau ada anak-anak sholat di masjid, itu menandakan kebangkitan, itu masih ada harapan di masjid-masjid kaum muslimin. Jangan diusir anak-anak kita itu, tetapi bimbinglah mereka di masjid. Kalau mereka ribut, kalau mereka bersedabur di masjid, didik mereka. Kita sebagai orang tua, tugas kita mendidik generasi itu bagaimana mereka agar cinta ke masjid. Jangan diusir mereka, jangan dihardik mereka ketika datang ke masjid, karena mereka adalah generasi harapan kaum muslimin. Kalau kita masih menyaksikan anak-anak kaum muslimin, suara-suara dari anak-anak kita di masjid, maka insya Allah kebangkitan itu adalah berawal dari mereka. Kenapa kaum muslimin hari ini susah untuk masuk? Karena kaum muslimin dijauhkan dari masjid. Oleh karena itu pendidikan harus berawal dari masjid. Bagaimana generasi kita ini akan cinta dengan masjid kalau pendidikannya hari ini dijauhkan dari masjid? Oleh karena itu, itulah kenapa kita melihat hari ini kembali sekolah itu sadar. Kenapa? Karena mereka paham bahwa pendidikan dan kebangkitan umat ini akan berawal dari masjid. Itulah kenapa sekolah rame-rame mendirikan masjid dekat dengan sekolah. Kenapa? Karena kebangkitan kaum muslimin itu akan berawal dari masjid, sebagaimana Rasulullah SAW juga mendidik para sahabat di masjidnya. Dan dari itulah kebangkitan itu insya Allah akan berawal. Dan insya Allah kebangkitan itu akan berawal dari keberkahan di subuh hari yang kita lakukan pada pagi hari ini, dengan kita tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan mudah-mudahan dengan begitulah insya Allah umat ini akan bangkit. Jangan pernah kita jauhi masjid. Kita ajak anak, istri, keluarga, sahabat kita untuk meramaikan masjid ini, dan kita didik mereka dengan sebaik mungkin dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan dengan begitu insya Allah generasi ini akan kembali menjadi kuntum khairul ummah. Kita menjadi generasi terbaik akhir zaman, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah menjanjikan kepada kita orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa kita dijanjikan akan kembali berkuasa di akhir zaman. Oleh karena itu kita sambut kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan apa? Dengan bukan menunggu dan berdiam diri, dengan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil, Ratu atau Raja yang akan datang membebaskan negeri-negeri kaum muslimin. Tapi apa yang kita lakukan?
kita didik generasi kita ini menjadi generasi yang terbaik, agar generasi itu menjadi generasi-generasi yang membebaskan negeri-negeri kaum muslimin yang telah terpecah lebih menjadi 50 negara menjadi negeri muslim yang satu, sebagaimana yang Allah janjikan bahwa umat Islam ini akan kembali berkuasa. Maka tugas kita adalah mempersiapkan generasi sebaik mungkin agar kaum muslimin ini kembali bersatu, sebagaimana yang Allah katakan bahwa umat ini akan kembali berkuasa di akhir zaman di dalam surah An-Nur ayat 55. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita meramaikan sholat wajib di masjid, dengan kita meramaikan sholat subuh berjamaah di masjid, kita akan kembali menjadi umat yang terbaik. Dan mudah-mudahan dengan begitu insyaallah kita adalah umat yang menyongsong janji Allah dan Rasulnya, dan kita adalah umat-umat yang yakin terhadap janji Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya kalau sudah berjanji itu tidak pernah mengingkari dan tidak ada dusta di dalamnya, berbeda dengan kita. Itulah kenapa Rasulullah SAW itu digelari Al-Amin. Walaupun Rasulullah SAW itu dibenci oleh Abu Bakar, dibenci oleh Abu Lahab, tetapi Abu Lahab dan Abu Jahal sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menjadi seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal itu adalah orang yang dia sangat bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Mungkin ini masih bulan Rabiul Awal. Abu Jahal adalah orang yang sangat gembira ketika Rasulullah SAW lahir. Saking gembiranya Abu Jahal, dia sampai membebaskan budak yang membawa kabar gembira tentang kelahiran Rasulullah SAW. Tetapi walaupun Abu Jahal adalah orang yang paling bergembira dengan kelahiran Rasulullah, tetapi kelak kemudian adalah orang yang paling sangat permusuhannya ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, menyampaikan ajakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita seperti Abu Jahal, orang yang gembira dengan kelahiran Rasulullah di bulan lahirnya, tetapi benci dan tidak mau tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bukan menjadi generasi Abu Jahal, tetapi menjadi generasi umat yang terbaik, menjadi generasi yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya cinta kepada hari kelahirannya, tetapi juga cinta terhadap Islam, cinta terhadap ajarannya, mengamalkan ajaran Rasulullah, dan menjadi generasi penerus dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat dari Al-Fakir ini dapat bermanfaat bagi jamaah semua dan sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.